Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardan Krisyufa dengan NIM 4004 032 065 003. Saat ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan poros atau shaft dalam sistem mekanik. Jadi, poros adalah elemen mekanik yang berbentuk batang silinder, yang mana ini mempunyai fungsi untuk mentransmisikan daya dan gerakan rotasi. Jadi poros ini tuh adalah satu bagian yang mana terbuat dari baja tahan karat. Nah, baja tahan karat inilah yang mempunyai fungsi sebagai beban torsi dan gaya gesek dari poros itu sendiri. Dan tentu saja karena bahannya dari baja besi, maka daya tahannya itu juga tinggi. Nah, di dunia industri kita mengetahui bahwa jenis-jenis poros itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, poros transmisi. Poros transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan daya dari satu komponen ke komponen lain. Yang mana contoh penggunaannya itu biasa ada di conveyor belt ataupun kendaraan-kendaraan yang biasa kita jumpai. Ada juga poros pemutar, yang mana poros pemutar ini biasa digunakan untuk mesin bubut ataupun bor listrik. Jadi kalau kita biasanya menggunakan bor listrik, itu berarti pakainya poros pemutar, yang mana ini bisa mentransmisikan daya juga, tapi jumlahnya lebih besar dari poros sebelumnya. Nah, yang terakhir ada poros tumpuk. Jadi kalau poros tumpuk ini dia berfungsi sebagai tumpuan untuk komponen yang bergerak. Maksudnya seperti apa? Contoh mungkin seperti troli atau gerobak yang biasa kita temui di industri, atau mungkin lebih biasa dibilang tuh hand pallet ya, seperti itu. Nah, penggunaan poros ini memang di dalam dunia industri itu tidak asing ya, dikarenakan beberapa alat-alat umum yang biasa kita temui itu juga menggunakan poros. Contohnya mesin perkakas. Mesin perkakas seperti yang saya sebutkan seperti bubut, milling, dan bor itu biasa digunakan sebagai alat-alat yang memakai poros seperti itu. Ada juga sistem conveyor. Kalau di sistem conveyor ini yang menggunakannya itu adalah di bagian motornya. Jadi ketika poros ini sudah digunakan untuk menyalurkan tenaga itu sendiri, motornya itu akan berperan sebagai roller atau sebagai puli, sehingga belt conveyor ini tuh dapat bergerak seperti itu. Nah, contoh penggunaannya yang pada umumnya yang dipakai itu bisa jadi di conveyor pabrik makanan ataupun mungkin yang biasa kita temui di bandara seperti itu. Lalu gimana kalau misalkan di peralatan rumah tangga? Banyak, contohnya sesimpel kipas angin yang saya pakai di kos saya. Jadi kipas angin yang ada di kos saya itu juga menggunakan poros, sehingga porosnya ini bisa memutar kipas angin yang ada di sini seperti itu. Lalu ada juga mesin poros untuk mesin cuci. Jadi mesin cuci itu juga biasa pakai juga untuk menggunakan prinsip poros atau menggunakan poros itu sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya ya untuk mekanisme pengunciannya itu biasa digunakan juga pada penguncian seperti kopling motor, penguncian dari rangka mesin, ataupun gear atau puli itu sendiri seperti itu, yang mana mereka punya beberapa prinsip seperti bearing untuk rangka mesin dan pasak untuk gear atau puli penggerak seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu beberapa jenis dari poros yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah poros ini salah satu bagian atau komponen yang penting untuk di peralatan mekanik seperti itu. Yang mana tentu saja perlu perawatan tertentu sehingga gaya geseknya, lalu fungsionalitasnya itu bisa terjaga dan bisa berfungsi sesuai dengan fungsi utamanya seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.